Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel di pagi hari yang mendung di tanggal 25 Mei 2024, tepatnya di hari Sabtu. Sabtu. Kenapa pakai kol-kola? Karena huruf bak mati itu ya dia merupakan bagian dari kol-kola. Tetapi ada di tengah kalimat namanya kol-kola sugro. Betul sekali. Di pagi hari ini sama Mami nih. Mami lagi nyemprot tanaman kita. Sekarang makin hari makin berantakan teman-teman semuanya, karena ini kesibukan yang menderat. Sama itu tuh gladiator 2 itu tuh ngaco itu dia tuh. Lihat, perang aja tuh. Jadi mengenai beberapa tanaman-tanaman yang ada di sini, sehingga ya begitulah ya gitu. Jadi memang kalau resiko ada hewan peliharaan itu biasanya tanaman jadi nggak kondusif gitu. Nah, di pagi hari ini kita sedang menyemprot nih si Mami nih. Apa ini, pupuk kan? Pupuk apa namanya? Pupuk ya guys, kita nggak tahu namanya apa tuh. Nanti kita kasih tahu deh. Apa yang kita lihat nih? Oh ya, ada nih. Ini namanya pupuk organik cair ya, untuk sayuran daun ya, makro dan mikro. Ada apa namanya, dilengkapi dengan unsur makro dan mikro, cocok untuk semua jenis sayuran daun. Nah, sayuran enggak? Sebenarnya buat sayuran ya kan, daun-daun juga ya, tapi yalah nggak apa-apa lah. Sebenarnya sih ada ya pupuk-pupuk yang spesial buat aglonema gitu ya, ada ya, tapi ya kita coba pakai ini aja dulu. Sama aja kata si Mami itu. Ya, di pagi hari ini di tanggal 25 Mei 2024. Jadi harinya mendung banget nih. Jadi hari Sabtu mager ya, weekend. Ini long weekend sih, dari hari Kamis sudah libur ya. Tuh dia. Tuh terus. Salah satu di antara kalian yang sudah lemah kami akan sembelih. Biarkan dia. Ya, terus lanjut. Kita yarukan saja teman-teman semuanya. Ya. Oke. Di pagi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman yang ada di sini. Kira-kira siapa yang akan kita ajak ngobrol ya? Karena memang sebenarnya sudah hampir semuanya masuk ke channelnya Suara Tanaman Channel ya. Gitu. Paling kita akan review kembali, update mengenai misalkan ada dari aglonema siapa nih, ada Black Diana, tricolor cantik banget, tricolor. Kita ngobrol sama tricolor aja ya, karena ini favorit saya nih. Bentar ya. Oke, sebentar, saya akan pause dulu nih. Si Ben sama ini masih berantem aja nih sebentar. Ya, di pagi hari ini kita akan ngobrol dengan seperti biasa ya. Kalau saya sih lebih condong si tricolor. Tricolor sangat cantik sekali nih. Kan segar banget ya pagi-pagi. Halo, kita menyapa Anda semuanya dari sini. Tricolor pun demikian ya. Kami juga menyapa Anda, kata si tricolor pada kita semuanya. Cantik bukan? Nah, di pagi hari ini kita akan ngobrol dengan si siapa namanya? Si tricolor ya. Oke lah, kita akan ngobrol dulu dengan tricolor ya. Di pagi hari ini yang seger banget nih, seger banget, subhanallah, masyaallah. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang bahwasanya di pagi hari ini kita bisa masih diberikan kesehatan ya, nikmat Islam dan iman dan Islam wabil khusus ya, dan sehat jasmani dan rohani juga, sehingga kita bisa masih beraktivitas ya seperti sedia kala. Dan kita patut mensyukuri ya, karena memang Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa. Jadi tugas kita di dunia ini syukuri apa adanya, terus beribadah, dan jadilah orang yang berguna, bermanfaat bagi orang lain ya, seperti itu. Jadi sebenarnya di pagi hari ini hari yang weekend sebenarnya, weekend, long weekend. So, dari Kamis sudah mulai libur teman-teman semuanya, dan ini merupakan ya apa ya, sebentar ya, kita akan taruh di sini sebentar.
Ya, si Ben sama si Cimol katanya itu masih berantem ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi memang di pagi hari ini yang cuacanya sangat mendung sekali teman-teman semuanya. Jadi saya pun mager ya keluar. Dan seperti biasa aktivitas kita menyapa dengan tanam-tanam yang ada di sini, ya kan? Dan tentu saja kita senantiasa setiap hari, alhamdulillah ya, kita masih bisa bersua dengan keindahan-keindahan alam. Salah satunya adalah tanaman-tanaman yang ada di sini, tanaman mungkin yang di rumah pekarangan Anda, ya kan? Tanaman yang mungkin kalau di Anda di sebuah pegunungan atau pedesaan tuh luar biasa ya. Kalau di kota-kota besar sih untuk tanaman hanya beberapa spot tertentu saja, tidak semuanya. Jadi bersyukurlah Anda yang tinggal di daerah pedesaan, pegunungan, itu Anda dalam posisi yang mempunyai kualitas udara yang bagus ya gitu. Nah, dibandingkan di Jakarta memang sudah banyak polusi dari kendaraan, dari pabrik-pabrik. Jadi ya beda ya kualitas udaranya. Makanya keuntungan kita tinggal di daerah, kita tinggal di pegunungan itu kualitas airnya air dan udara lebih baik seperti itu ya. Jadi bersyukur Anda yang tinggal di sana. Jadi jangan pernah tidak bersyukur, karena sekali lagi apa yang Anda miliki itu sebenarnya bisa jadi yang orang yang lain yang menginginkan, mendambakan. Jadi misalkan kita punya rumah di kampung ya kan, kalau ngeliat di kota kayaknya enak gitu, di kota-kota. Tapi orang kota juga kadang-kadang mikir, aduh ini jenuh dengan kota, polusi banyak, macet, saya pengen banget punya rumah di kampung. Jadi memang sebenarnya manusia itu kadang berpikir seperti itu ya, gitu. Ada berkebalikan gitu ya. Jadi apa yang kita apa yang kita miliki selama ini bisa jadi itu yang menjadi idaman ya, dambaan orang-orang lain gitu. Jadi keep bersyukur, thanks to Allah. Jadi memang posisi kita harus bersyukur ya pada Allah, apapun yang terjadi, mau senang, mau susah, mau sedih, sakit, mau apapun itu, tetap dan Allah telah berikan yang terbaik. Di minggu yang lalu ya, jadi kami mendapati kabar duka ya. Jadi memang mamang kami di daerah sini juga berpulang ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah berikan tempat yang terbaik, Allah ampuni segala dosa-dosa beliau dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi memang beliau sakit sudah lama ya. Terakhir kami tengok itu waktu hari di rumah sakit. Itu masih bercanda, masih ketawa-ketawa dan seterusnya ya. Gitu. Tapi sekali lagi umur tidak ada yang tahu, karena umur sejatinya Allah lah yang mempunyai kekuasaan itu ya, tentang kapan dia meninggal, kapan orang tersebut akan berpulang, kapan orang tersebut sehat, kapan orang itu masih stay ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya hidup itu ya semua orang sih akan melalui gerbang itu ya teman-teman semuanya. Tidak ada yang luput dari gerbang kematian. Semuanya akan melewati itu. Hanya bagaimana preparing kita untuk menghadapi itu dan setelahnya, kan gitu ya. Itu yang poin paling penting ya. Jadi memang ya sebenarnya kalau berbicara masalah itu jadi sedih ya. Pagi-pagi hari ini jadi sedih ya kalau kita bahas masalah kematian. Jadi memang semuanya kita akan mengalami hal itu gitu loh. Jadi yang paling penting bagaimana mengisi amalan-amalan kita selama di dunia ini untuk menghadapi bekal di akhirat nanti. Nah, itu yang sebenarnya akan kita kejar sebenarnya. Bukan bagaimana caranya kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ya untuk bekal bukan ya, maksudnya gini,
ya uang itu hanya media gitu. Jadi kadang kita terlena dengan apa yang menjadi tujuan kita itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi satu waktu saya pulang dari kantor, karena memang kantor sekarang berpindah di daerah jauh lah ya, lebih jauh lagi, dan akhirnya saya memutuskan untuk naik kereta karena memang transportasi pakai sepeda motor tidak terlalu kondusif karena terlalu lama ya, 2,5 jam. Kalau mobil iya bisa, tapi memang costly atau ongkosnya besar ya, transportasi besar, bensin dan tolnya. Akhirnya jalan tengahnya adalah memilih dengan menggunakan transportasi kereta. Kereta secara timeline, secara durasi ke sana itu sekitar 2 jam ya gitu. Ya, waktu itu saya pulang ya, karena saya pikir memang waktu pulang dari kantor itu ya, karena ngelihat estimasi di aplikasi itu kan ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu ya. Jadi saya pikir waktu pulang dari kantor itu kan maghrib ya, setengah 6 gitu. Saya pikir masih bisa lah untuk bisa nge-reach atau sampai ke tempat tujuan itu, dan berharap saya dapat sholat maghrib waktu itu. Tapi memang karena di perjalanan itu ya banyak faktor ya, mungkin ada keterlambatan kereta atau mungkin apalah ya, jadi intinya sampai tujuan sana tidak akhirnya kalau nggak salah itu pas banget azan isya. Saya berpikir saya waktu itu menyesal yang sangat dalam sekali ya, kenapa saya tidak sholat terlebih dahulu gitu kan di kantor. Nah, ini penyesalan yang luar biasa gitu. Nah, kenapa saya menyesal? Karena memang waktunya tidak bisa diulang, waktunya tidak bisa dikembalikan lagi. 1 detik yang lalu saya berbicara itu adalah masa lalu gitu kan. Ya kan, jadi 1 detik yang lalu barusan saya ngomongnya halo, nah itu tadi udah tuh masa lalu gitu loh. Nah, berkaca dari kejadian kemarin ya, saya sangat menyesal kenapa tidak sholat terlebih dahulu gitu kan. Jadi inilah yang membuat saya kadang-kadang zolim dengan diri sendiri. Ya Allah ya kan, kenapa saya melakukan hal bodoh seperti itu gitu kan ya. Kenapa nggak sholat dulu baru kita jalan kan? Ya karena saking pedenya waktu itu ini nyampe nih, karena kan estimasi sekian menit dan seterusnya. Tapi ternyata memang kalau di lapangan kan tidak sesederhana itu. Jalannya saja misalnya dari peron ke tempat si musola itu kan, karena waktu itu berdesak-desakan ya, itu kan menghambat waktu untuk tepat waktu ke sana kan gitu loh ya, tepat waktu ke masjid atau musolanya itu gitu kan. Jadi memang jangan sekali-sekali kita menyepelekan waktu ya. Jadi kadang waktu itu kalau sudah terlewat, apalagi masalah sholat ya, itu luar biasa, menyesal banget. Saya menjadi merasa orang yang paling bodoh banget. Kenapa saya tidak melakukan aktivitas sholat dulu sebelum berangkat gitu kan. Saya dengan PD-nya saya berangkat, terus saya pikir ini oke lah, masih keburu kan gitu kan. Nah, yang paling bodoh sih menurut saya ya gitu kan. Dan ini menjadi pelajaran penting. Dan saya sekarang ya akan mendahulukan itu dulu, karena di tengah jalan, di perjalanan itu kita tidak tahu gitu kan apa yang akan terjadi, karena ya kemacetan apa sih kita nggak tahu gitu ya, seperti itu. Jadi hikmahnya adalah jangan sia-siakan waktu, jangan mengakhirkan ya, kalau yang muslim ya jangan mengakhiri sholat, lebih baik sholat dulu baru beraktivitas ya. Dengan cara seperti kemarin saya pikir ini pelajaran sangat mahal, karena ya saya merasa menyesal dan merasa paling bodoh ketika meninggalkan aktivitas sholat gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah pelajaran penting gitu kan ya. Kalau saya pikir mungkin orang-orang yang masih berpikir bahwa entarlah gampanglah sholat ya mungkin
menganggap baik-baik saja gitu kan. Tapi saya pikir ini mungkin teman-teman semuanya, Bapak Ibu ya di pagi hari ini kita sama-sama merenung, sama-sama introspeksi, apakah waktu kita ini sudah dioptimalkan dengan baik. Kadang-kadang kan waktu sholat itu diakhirkan, kita lebih milih hal-hal yang senang-senang dulu ya, karena main game dulu atau apa dulu, padahal harusnya kan kita dahulukan yang wajib dulu ya, sholat dulu baru kita rela ya kan gitu. Begitu kan kayak kemarin saya salah banget, kenapa nggak saya sholat dulu baru jalan. Saya pikir saya berangkat dulu nih sampai ke sana, tapi ternyata sampai sana mepet dan akhirnya saya terlambat sholat gitu, untuk maghribnya waktu itu nggak dapat ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ya dalam menghadapi kehidupan ini, dan saya sangat menyesal sekali. Saya minta ampun sama Allah, ya Allah, mohon maaf banget, ini benar-benar kali terakhir saya tidak akan melakukan lagi, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya atas perjalanan seperti itu ya. Dan ya saya speechless saja sih, saya kalau ingat itu sedih dan marah pada diri sendiri seperti itu ya. Jadi pagi hari ini mungkin Bapak Ibu pernah merasakan sama, menyesal dengan aktivitas atau kelakuan diri sendiri ya gitu, seperti itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang lalai seperti itu. Makanya sekali lagi yuk kita sama-sama perbaiki time manajemennya ya, manajemen waktunya, karena waktu itu ya kalau tidak kita kendalikan seperti pedang, dia akan membunuh kita seperti itu ya. Makanya yuk sama-sama ya, saya mengajak kepada diri saya pribadi khususnya, dan mungkin pemirsa semuanya yang hari ini masih setia nonton di video ini, yuk kita sama-sama atur waktu kita ya, perbaiki mulai dari kita ya, baru kita tularkan kepada orang lain. Terima kasih buat semuanya, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ampunan atas aktivitas kita yang selama ini mungkin lalai seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa kapan ya, minggu depan kali ya atau kapan lah, nanti saya akan buatkan video kembali. Terima kasih buat semuanya, sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye bye, Trikaler.